Ya, pemirsa, arus kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek mengalami penurunan meski diskon tarif tol sudah diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat melakukan mudik lebih awal. Ya, sementara itu antrian kendaraan pemudik mulai terlihat di kawasan Pelabuhan Merak. Kendaraan pemudik tersebut diantaranya bus dan juga kendaraan roda 4. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik lebaran pada pagi hari ini, kita telah terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia Aulia Wardani di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, dan produser lapangan CNN Indonesia Iqbal Kiyarso di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita ke Aulia dulu ya. Selamat pagi Aulia, kita ingin memastikan bagaimana situasi lalu lintas arus mudik di sana. Kabarnya memang sempat terjadi penurunan arus mudik di sana. Apa yang terjadi? Baik, selamat pagi Ferdi dan juga Farhanisa. Memang pada pagi hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terlihat cukup landai. Tidak adanya kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi. Dan jika kemarin 16 April 2023 di jam yang sama yaitu 6.15 waktu Indonesia Barat, kita bisa melihat sejumlah antrian kendaraan yang ingin memasuki gerbang tol Cikampek Utama, maka pada pagi hari ini 17 April 2023 antrian tersebut sudah tidak terlihat lagi atau tidak adanya kepadatan antrian untuk memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Ini memang karena menurut data dari Jasa Marga sendiri terjadi penurunan jika pada tanggal 15 April hingga 16 April pada pagi hari itu jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta bisa mencapai 53.000 kendaraan. Maka pada tanggal 16 hingga 17 April pagi hari, yaitu sekarang jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta ini hanya berkisar di angka 49.000 kendaraan saja. Dan untuk penurunan yang signifikan itu terjadi di shift 3, di mana pada shift 3 rentang waktu antar jam 9 pagi hingga jam 6 pagi, jam 9 malam hingga jam 6 pagi di tanggal 15 sampai 16 ini, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta bisa mencapai 26.000. Namun di tanggal 16 hingga 17 kali ini jumlah kendaraan tersebut hanya berkisar di angka 12.000 saja. Dan ini merupakan penurunan yang cukup signifikan di mana sebenarnya Jasa Marga sendiri sudah melakukan upaya untuk meningkatkan antusiasme masyarakat melakukan mudik lebih awal dengan cara memberi diskon sebesar 20% pada tanggal 16 kemarin, yaitu merupakan hari pertama diskon ini diberlakukan. Namun sayangnya ternyata jumlah kendaraan yang melintas atau melalui gerbang tol Cikampek Utama ini lebih banyak di tanggal 15 sebelum adanya diskon. Ini berarti memang ternyata diskon yang diberlakukan ini belum bisa mengajak atau membuat masyarakat melakukan mudik lebih awal. Dan ini tentunya bukan kabar baik karena jika sampai saat ini saja belum terlihat arus kepadatan lalu lintas, maka kemungkinan besar sesuai prediksi akan terjadi kepadatan di tanggal 19 hingga tanggal 21 April nantinya. Dan untuk hal ini memang Jasa Marga juga sudah mempersiapkan berbagai upaya, diantaranya rekayasa kendaraan yang besok akan diterapkan sejak tanggal 18 hingga tanggal 21 April untuk membantu distribusi arus lalu lintas pada saat kepadatan terjadi. Dan diantaranya rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan yaitu kontraflow dan juga one way, dan juga nantinya akan ada ganjil genap yang diberlakukan mulai tanggal 18 hingga 21 April pada jam 8 pagi hingga jam 12 malam. Dan rekayasa lalu lintas ini juga untuk membantu distribusi lalu lintas yang memang nanti akan sangat padat karena memang gerbang tol Cikampek Utama dan ruas tol Jalan Cikampek ini akan menjadi lokasi terpadat selama mudik 2023. Ya, itu dia tadi Aulia Wardani yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek, dan selanjutnya kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sudah ada Iqbal Kiyarso di sana. Selamat pagi Iqbal. Jika tadi Aulia mengabarkan bahwa situasi di gerbang tol Cikampek hari ini masih cenderung landai. Lantas pantauan Anda seperti apa kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak pagi ini? Ya, selamat pagi Farhanisa dan juga Ferdi. Terkait dengan arus kendaraan atau antrian kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak pada Senin pagi hari ini sebenarnya cukup padat. Lantaran di dermaga eksekutif di dermaga 6 ini, tadi kami sempat memantau banyak sekali kendaraan para pemudik yang menggunakan bus dan juga kendaraan roda 4 memadati area dermaga
di Terminal Eksekutif Dermaga 6 ini. Dan ini baru saja sejak pukul 6 pagi tadi kendaraan bus yang masuk di dermaga area dermaga 6 ini dan juga kendaraan roda 4 baru saja memasuki kapal yang baru saja tiba tadi sejak pukul setengah 6 pagi. Dan tadi kami sempat menanya bahwa mereka sempat mulai menunggu di dermaga 6 ini sekitar pukul 4 pagi, Farhanisa dan juga Ferdi. Dan terkait dengan antrean kepadatan di Pelabuhan Merak ini sebenarnya bisa dikatakan fluktuatif. Lantaran kemarin kami melihat kepadatan baru saja terjadi sejak pukul 9 hingga 10 pagi. Namun pada Senin pagi hari ini sudah terlihat kepadatan atau antrian kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak sejak pukul 4 pagi. Dan untuk antisipasi terkait dengan kepadatan atau antrian yang terjadi di Pelabuhan Merak ini, pihak ASDP dan juga pihak kepolisian sebenarnya sudah mengantisipasi sejak tanggal 12 April 2023, di mana sejumlah mekanisme diberlakukan di Pelabuhan Merak dan juga jalur-jalur arteri untuk mencegah adanya kepadatan arus kendaraan yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak ini, dan diharapkan untuk tidak terjadi seperti kemacetan yang terjadi pada tahun lalu. Sehingga strategi yang diberlakukan oleh pihak ASDP dan juga kepolisian diantaranya adalah melakukan delaying system yang baru saja kami melihat bahwa diberlakukan kemarin, karena memang pada minggu pagi kemarin ini kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak ini sangat padat begitu dan hampir membludak memasuki dermaga-dermaga lainnya, sehingga kepadatan terjadi dan juga menyebabkan adanya kemacetan yang tidak sesuai. Sehingga para petugas melakukan delaying system, artinya itu adalah sistem tunda di mana mereka yang baru saja masuk akan diarahkan ke titik-titik tunggu sebelum masuk ke area dermaga. Karena jika para pengendara atau pemudik yang langsung masuk ke dermaga nantinya akan menumpuk, sehingga petugas akan sulit mengatur alur kendaraan yang masuk ke kapal di dermaga-dermaga yang memang sudah mereka tentukan. Dan sebagai informasi tambahan juga terkait dengan kepadatan yang sempat terjadi di Pelabuhan Ciwandan itu, kemarin Hendro Sugiatno dari Dirjen Perhubungan Darat mengatakan bahwa sudah ada evaluasi terkait dengan hal itu, dan salah satunya adalah membatasi kendaraan yang nantinya masuk ke Pelabuhan Ciwandan, sehingga nantinya jika terjadi kepadatan di Pelabuhan Ciwandan, para truk yang semula harus di Pelabuhan Ciwandan akan diarahkan juga ke Pelabuhan Merak. Ferdi dan juga Farhanisa. Ya, baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Iqbal Kiarso atas laporan langsung dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan tadi juga ada Aulia Wardani yang melaporkan situasi arus lalu lintas mudik di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.